Selamat siang Bu Rahma. Selamat siang Bu Anggi. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Rahma? Kabarnya luar biasa baik, puji Tuhan baik. Bagaimana kabarnya Bu Anggi? Puji Tuhan saya juga baik juga Bu Rahma. Sebelum kita melakukan kegiatan coaching hari ini, pada tahap pra-observasi kali ini, di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan dulu buat Ibu Rahma. Nah, pada tahap ini juga kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita yang di sini saya sebagai observer mengamati proses coaching yang dilakukan oleh Bu Rahma dengan coaching yang akan diajak berbincang, atau di sini saya akan mengamati atau menilai proses kegiatannya apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Nah, selain itu, di sini saya juga akan mengamati Bu Rahma apakah sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Selanjutnya, nanti saya juga akan mengamati bagaimana respon coaching tersebut terhadap pertanyaan tersebut yang diberikan oleh Bu Rahma. Nah, selama proses coaching ini berlangsung, jangan lupa juga Bu Rahma untuk tetap berpegang pada prinsip coaching. Yang pertama yaitu tentang kemitraan, yang kedua tentang proses kreatif, dan yang ketiga adalah memaksimalkan potensi yang ada pada diri coaching. Nah, baik, kita mulai saja ya Bu Rahma ya, tentang pertanyaan kita yang pertama, yaitu berkaitan tentang kompetensi apa saja yang ingin coach atau Bu Rahma kembangkan pada pelaksanaan coaching kali ini. Baik, terima kasih Bu Anggi. Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu tentang kompetensi inti coaching, yaitu tentang kehadiran penuh atau presensi, kemudian mendengarkan secara aktif, dan mengajukan pertanyaan secara berbobot. Oke, nah sekarang kita lanjut ke pertanyaan kedua. Jadi kita sudah tahu kompetensi tadi. Terus pertanyaan kedua ini, kompetensi bagian mana yang lebih spesifik yang ingin diobservasi? Baik, kompetensi yang saya ingin lakukan untuk yang lebih spesifiknya yaitu adalah mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, jadi lebih spesifiknya ingin mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu Rahma ya. Oke, dan yang terakhir ini Bu, sebelum kita masuk ke sesi yang selanjutnya, apa sih harapan yang ingin Bu Rahma ini peroleh dari proses keseluruhan proses coaching ini yang akan dilakukan? Baik Bu Anggi, saya ingin pada kegiatan coaching kali ini saya dapat menggali potensi dalam diri Pak Khoiri sehingga dapat menemukan solusi dari permasalahannya atau dapat menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan yang ada. Oke, baik. Semoga harapannya segera terwujud ya Bu ya melalui proses ini, yaitu menggali potensi dan coachingnya bisa menemukan langkah-langkah yang tepat. Nah, demikian proses diskusi pra-observasi kita Bu Rahma sebelum pelaksanaan coaching hari ini. Terus selamat melakukan proses coaching yang akan dilaksanakan. Baik, terima kasih Bu Anggi. Selamat siang Pak Khoiri, bagaimana Pak Khoiri kabarnya hari ini? Selamat siang Bu Rahma, alhamdulillah kabar siang hari ini baik. Baik Bu, terima kasih sudah bertanya. Bisa minta waktunya sebentar? Tentu Pak, apa yang bisa saya bantu hari ini? Saya ingin meningkatkan kompetensi saya dalam kelas. Bagus sekali. Apa tujuan Anda dalam meningkatkan kompetensi tersebut Pak Khoiri? Saya ingin menciptakan kelas yang berkondusif dan menyenangkan bagi siswa. Baik, apa yang sudah Anda lakukan untuk mencapai tujuan tersebut Pak Khoiri? Saya sudah mencoba berbagai metode pembelajaran, tetapi belum ada yang benar-benar efektif dalam pelaksanaan proses pembelajaran.
Kemudian apa yang menjadi tantangan Pak Khairi dalam mencapai tujuan tersebut, Pak? Saya masih kesulitan untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung. Apa yang Bapak butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut? Saya membutuhkan strategi untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung. Baiklah, mari kita bahas strategi untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pembelajaran berlangsung ya Pak Willy. Ya, benar. Pertama-tama, kita perlu memahami penyebab siswa berbicara saat pelajaran berlangsung. Menurut Pak Khairi, apa yang menyebabkan siswa tersebut suka berbicara saat pelajaran berlangsung? Saya pikir karena mereka tidak memahami materi pelajaran, jadi mereka mencari kesibukan sendiri. Jika demikian, bagaimana kira-kira membuat anak menjadi lebih memahami materi pembelajaran tersebut? Menurut saya perlu memberikan penjelasan yang lebih jelas dan menarik kepada siswa. Kita juga bisa menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariasi agar siswa tidak bosan, serta bisa juga menggunakan sumber belajar yang juga bervariasi, tidak hanya dari buku saja. Selain itu, kira-kira apa lagi yang dapat Pak Khairi lakukan? Saya juga perlu memberikan penguatan positif kepada siswa yang tidak berbicara. Kita bisa memberikan apresiasi kepada siswa yang mengikuti proses pembelajaran dengan aktif. Baik Pak Khairi, bagaimana Pak Khairi? Apakah Anda sudah memiliki gambaran tentang strategi yang akan Anda lakukan? Iya Bu, saya sudah memiliki gambaran. Saya akan merancang proses pembelajaran terlebih dahulu yang dapat menarik perhatian siswa melalui pembelajaran yang lebih bervariatif dan menggunakan sumber belajar yang disesuaikan dengan kebutuhan anak dan tidak lupa memberikan apresiasi kepada siswa. Nah, selanjutnya, apa komitmen Pak Khairi terhadap rencana tersebut? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber belajar, dan tidak lupa untuk memberikan apresiasi dan penguatan dalam proses pembelajaran, sehingga siswa akan senang dalam kegiatan pembelajaran. Saya juga akan serahkan pemilihan sumber belajar terhadap siswa. Baiklah Pak Khairi, semoga dalam implementasi kedepannya tadi dapat terlaksana dengan baik dan dapat memberikan hasil yang sesuai dengan harapan yang Pak Khairi tuju. Amin. Rahman. Terima kasih untuk waktu yang telah diberikan pada hari ini. Sama-sama. Iya, sama-sama Pak Khairi. Selamat siang Bu Rahma. Selamat siang Bu Andi. Nah, tadi Bu Rahma sudah melakukan percakapan coaching ya Bu ya dengan Pak Khairi. Iya. Nah, di sesi pasca observasi ini Bu Rahma, nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan nih untuk Bu Rahma. Yang pertama, apa saja yang sudah Bu Rahma lakukan selama proses coaching yang sudah berlangsung ini tadi, terkait dengan indikator tercapaian dari proses coaching yang Ibu ini. Baik Bu Andi, terkait dengan kegiatan proses coaching yang sudah saya lakukan, di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, mengidentifikasi masalah, kemudian menanyakan rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali potensi yang ada pada diri Pak Khairi untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusi ke depannya dari harapan yang akan dilakukan oleh Pak Khairi. Oke Bu Rahma, menurut saya selaku sebagai observer ya Bu ya, proses coaching yang Bu Rahma lakukan tadi dengan Pak Khairi sudah berjalan dengan baik sesuai dengan alur Tirta.
Juga Bu Rahma sudah berusaha menggali langkah-langkah atau potensi yang ada pada diri Pak Khoiri, sehingga Pak Khoiri tadi bisa menemukan solusi terkait masalah atau langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah tersebut. Serta kegiatan coaching tadi yang sudah dilakukan sudah sesuai dengan prinsip coaching yang sudah saya bahas di awal tadi. Nah, pertanyaan terakhir nih Bu Rahma sebelum penutup, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu Rahma kembangkan berdasarkan kegiatan coaching yang sudah dilakukan? Baik, terima kasih Bu Anggi terkait dengan kegiatan coaching yang sudah saya lakukan dengan Pak Khoiri. Kompetensi yang ingin kami kembangkan lagi adalah yang cara memahami lagi proses Tirta sehingga saya bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Oke, baik. Mudah-mudahan kedepannya Bu Rahma bisa melakukan kegiatan coaching dengan lebih baik, semakin kompeten dan konsisten lagi ya Bu Rahma ya. Baik Bu Anggi. Oke, demikian Bu Rahma observasi kita hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semua dan selamat siang. Baik, selamat siang Bu Anggi. Terima kasih Bu Anggi untuk semua yang sudah diarahkan kepada saya.